Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Ilya Aropa SPD MPD, dan yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Melina Indriani SPD MPD. Pada kali ini saya Amin Wardoyo CGP Angkatan 11 akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Rini Rosnani SPDI, guru pelajaran PAI di SDN 8 Banjar. Kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran berjalan seperti biasa? Alhamdulillah, selama ini pembelajaran tidak ada kendala yang berarti. Alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Nah, untuk kali ini kira-kira sibuk tidak? Insya Allah ada waktu. Ada waktu. Ya, ada Alhamdulillah waktu. ya Bu. Kebetulan saya ingin berobservasi dengan Ibu ya, terkait dengan nanti Ibu nanti akan praktek dalam pembelajaran nanti. Nah, saya intinya akan melakukan supervisi akademik di pembelajaran Ibu nanti di mata pelajaran PAI ya Bu ya, Iya, betul. agama ya, baik. Nah, supervisi akademik ini berguna Bu untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam mendidik dan mengajar. Nah, di kegiatan observasi ini saya akan melihat nanti ya bagaimana persiapan Ibu untuk kegiatan pelajaran yang akan dilakukan besok, dan juga dalam kegiatan nanti saya akan melihat ya ketika Ibu sedang mengajar di kelas. Nah, gitu. Baik, sebelum lebih lanjut saya mau bertanya dulu kepada Ibu, harapan Ibu apa sih pada pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan atau yang akan saya laksanakan di kelas, saya ingin pembelajaran yang lancar, kemudian sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam tujuan pembelajaran pada RPP yang saya buat. Oh iya Bu ya. Jadi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu nanti mau mengambil materi tema apa ya? Untuk materi kebetulan sekarang melangkah ke bab 4, yaitu tentang perilaku terpuji. Iya. Dengan temanya adalah tentang tanggung jawab. Oh, tentang tanggung jawab. Iya, baik. Nah, tujuan dari pembelajaran yang Ibu rencanakan dalam RPP itu apa sih Bu tujuannya? Tujuan pembelajaran yang sudah saya buat dalam RPP saya ada dua. Ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab. Iya. Untuk yang keduanya, diharapkan peserta didik dapat memberikan contoh tanggung jawab sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu, wah luar biasa. Jadi tujuannya sesuai dengan indikatornya dua ya Bu ya. Di mana peserta didik itu bisa menjelaskan pengertian dari tanggung jawab tersebut, kemudian bisa memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan rasa tanggung jawab ya. Baik, bagus sekali Bu. Nah, terus hal apa aja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok gitu? Untuk pembelajaran besok tentu saya menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajarannya, RPP-nya ya. Kemudian untuk mendukung pembelajaran tersebut juga ada dibuat lembar kerja peserta didik atau LKPD, supaya anak bisa berdiskusi kemudian mengerjakan LKPD yang saya bagikan nanti, agar mereka juga tidak hanya sendiri bekerjanya, jadi semua terlibat. Kolaborasi ya Bu ya. Betul, dalam diskusi tersebut semua ikut terlibat, walaupun yang menuliskannya nanti seorang atau bagi. Terus setelah itu mungkin ada tindakan terakhir Bu. Setelah itu akan diberikan evaluasi ya, untuk mengukur sampai di mana pemahaman anak dalam materi yang saya sampaikan. Oh gitu ya, betul luar biasa ya. Nah ini Bu, dari materi yang Ibu nanti akan sampaikan, nah kira-kira gambaran sedikit dari Ibu yang akan menjadi kesulitan siswa itu dalam hal apa mungkin? Iya. Kalau dilihat dari temanya ya tentang tanggung jawab, mungkin
merasa sedikit kesulitan ya dalam memahami pengertian tanggung jawab, karena di situ bahasanya lumayan panjang juga, jadi agak susah untuk diingat. Tetapi mungkin kalau disimpulkan intinya nanti mungkin anak juga akan dibantu lah untuk lebih memahami. Berarti dari secara istilah mungkin dari sekarang yang gambar oleh ibu itu kesulitannya mungkin dari definisi ya, sendiri, definisinya karena bahasanya mungkin agak tinggi gitu mungkin bisa ya. agak panjang juga, Panjang juga. tapi bisa disimpulkan sih. Ya, tapi insya Allah saya doakan mudah-mudahan lancar ya. Amin amin, terima kasih. Nah, ceritakan ini Bu secara singkat alur pembelajaran yang ibu akan lakukan itu dari awal inti sampai akhir itu bagaimana Bu secara singkat? Untuk alurnya atau skenario pembelajarannya mungkin yang pertama pendahuluan. Ya. Untuk pendahuluan guru mengucapkan salam, kemudian anak juga menjawab. Setelah itu anak diminta untuk berdoa dan dipimpin oleh salah satu peserta didik tersebut. Nah, kemudian setelah berdoa ada pembiasaan ya untuk pelajaran PAI. Biasanya siswa itu menghafal surat-surat pendek antara 3 sampai 5 surat. Untuk surat pendek. Nah, setelah itu baru persepsi supaya anak digali sedikit-sedikit pengetahuannya. Kemudian setelah persepsi ice breaking dulu, karena mungkin agak capek sedikit, agak capek, kemudian agak jenuh, biar lebih fokus dan semangat ya. Habis itu dikasih ice breaking dulu. Kemudian nah, setelah ice breaking kemudian saya akan masuk ke inti pembelajaran. Anak-anak akan dijelaskan tentang materi tanggung jawab, pengertiannya, kemudian diberikan contoh-contoh sederhana yang bisa diaplikasikan oleh mereka. Nah, nanti juga anak akan diminta untuk memberikan contoh yang lain selain yang ada di buku sumber. Nah, jadi anak akan lebih terbuka memberikannya atau wawasannya. Dan nanti setelah itu anak diberikan LKPD, terus diskusi bersama teman-temannya. Nah, supaya kan kalau diskusi tidak hanya seorang yang memahami, jadi bisa bersama terus sejawat saling menjelaskan gitu. Nah, setelah diskusi baru akan diminta untuk presentasi ke depan, boleh perwakilan mungkin supaya tidak rame, namanya juga kelas 3. Ini kan kelas 3 ya Pak ya? Jadi supaya tidak terlalu rame, yang ke depan bisa perwakilan membacakan hasil diskusi mereka. Bagus. Setelah diskusi nanti diminta anak mengomentari. Ketika yang satu ke Baik. depan, kelompok yang lain bisa mengomentari atau bertanya kalau ada yang tidak dipahami. Nah, setelah itu baru disimpulkan bersama-sama. Jadi anak juga diajak untuk menyimpulkan pembelajaran atau materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, setelah itu ice breaking lagi. Nah, kan anak udah capek lah, mungkin ada kurang fokus, diberikan ice breaking supaya timbul lagi semangat mereka. Nah, yang udah agak melempem nih, udah di akhir-akhir pembelajaran jadi agak capek, kurang fokus. Akhirnya nanti kita beri ice breaking supaya mereka lebih semangat untuk belajar. Nah, setelah itu baru diberikan evaluasi. Nah, untuk mengukur juga apakah anak pemahamannya sudah bagus, sudah ada kelihatan peningkatan gitu. Itu melalui evaluasi yang diberikan kepada akan terlihat ya Bu ya. Nanti mungkin saya nilai, setelah nilai kan kelihatan hasil belajar selama tadi pembelajaran. Kemudian setelah evaluasi baru tindak lanjut ya, anak diberikan untuk pekerjaan rumah, tugas ya, berupa tugas. Nanti mungkin diberikan latihan soal, nanti akan saya latihan soal dan bisa dikerjakan di rumah. Nah, baru penutupan, guru mengucapkan salam. Setelah itu anak bisa pulang, sebelumnya berdoa dulu. Seperti itu. Gambaran singkatnya. Bagus sekali Bu, luar biasa gitu ya. Nah, baik Bu, selanjutnya untuk ketercapaian dari terlaksananya RPPU nanti ya, kira-kira dukungan apa sih yang Ibu butuhkan dalam pembelajaran besok supaya sesuai dengan tujuan yang Ibu tetapkan? Untuk dukungan yang dibutuhkan tentunya kondisi kelas yang kondusif, baik itu dari
kebersihan kelas. Kemudian tempat duduknya juga. Nah, kalau tempat duduk acak-acakan kan anak juga nanti kurang tertib. Iya, betul. Nah, kemudian juga diharapkan anak-anak itu disiplin juga selama pembelajaran dan anak-anak juga memiliki kesiapan untuk belajar mungkin untuk dukungannya. Iya. Baik, baik Bu. Nah, untuk kompetensi yang akan Ibu lebih kembangkan lagi apa aja Bu, mungkin dari pengetahuan atau apa? Untuk kompetensi pengetahuannya atau dari segi kognitifnya diharapkan anak lebih meningkat atau lebih terbuka wawasannya, mungkin mereka bisa melihat atau mengambil dari sumber-sumber lain. Selain itu juga dalam keterampilannya itu anak bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari, karena ini temanya kan ya materinya tentang tanggung jawab. Nah, ini kan tanggung jawab itu sangat-sangat diperlukan oleh seorang siswa. Nantinya mungkin pengembangannya akan kalau sudah diterapkan mereka terbiasa dan menjadi disiplin. Jadi budaya positif. Budaya positif. Seperti itu mungkin Pak. Oke Bu, besok dalam kegiatan pelajaran saya akan melihat Ibu ya. Nanti dalam mengajar disesuaikan dengan apa yang telah Ibu rencanakan dan dipersiapkan sebelumnya. Nah, juga setelah selesai praktek pelajaran di kelas, saya akan melakukan refleksi bersama Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya, dan nanti akan kita berefleksi Ibu ya, seperti itu. Nah, dan kita bisa melihat nanti bersama-sama apa yang sudah baik ataupun apa yang harus kita tingkatkan, seperti itu. Kita bisa saling sharing lah Bu ya, sambil refleksi bareng-bareng gitu Bu ya. Nah, baiklah Bu, saya rasa kegiatan pra-observasi saya cukupkan sekian. Sampai di sini, semoga kegiatan supervisi Ibu besok lancar sesuai dengan apa yang Ibu persiapkan dan sesuai dengan tujuan yang Ibu ingin capai. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sampai ketemu besok dalam kegiatan praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Wardoyo, CGP Angkatan 11 dari Kota Banjar. Pada hari ini saya akan melakukan praktik supervisi atau observasi kepada guru teman sejawat yang ada di sekolah SDA 8 Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Ibu.
kemampuan dalam melaksanakan suatu kewajiban dengan sungguh-sungguh. Oke, dengan sungguh-sungguh dan sanggup menerima akibat dari perbuatannya. Perhatikan di depan pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau suatu kewajiban dengan sungguh-sungguh, tidak salah-salah ya, dengan sungguh-sungguh dan sanggup menerima akibat dari perbuatannya tersebut. Contohnya bagaimana? Kemarin kalian ada tugas dari wali kelas untuk membuat apa? Bebek, membuat tugas, saya tugas membuat bebek ya, gambar bebek, kemudian dibikin boneka. Nah, kalau orang yang bertanggung jawab pasti akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ternyata dia tidak melaksanakan, maka dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat dari perbuatannya. Kalau yang mengerjakan, akibat dari perbuatannya apa? Mendapatkan nilai. Kalau kamu tidak mengerjakan, konsekuensinya atau akibatnya apa? Tidak mendapat nilai. Kalau anak yang bertanggung jawab sudah mengerti akan tanggung jawab, maka dia akan melaksanakan tugasnya atau kewajibannya dengan sungguh-sungguh, karena tahu nanti kalau tidak dikerjakan, konsekuensinya atau akibatnya adalah tidak mendapatkan nilai. Bagaimana mau lanjut pelajarannya kalau yang ini belum mendapatkan nilai? Oke ya. Nah, sekarang silakan dibuka, kalian berdiskusi tentang tanggung jawab. Buka LKS-nya, silakan di depan ya, di sini ya. Oh ya, sebelumnya silakan ditulis dulu ini pengertian dari tanggung
Nanti yang sudah selesai menulis ini boleh angkat tangan atau tunjuk tangan. Nanti di tanda tangan dinilai dulu ya. Ya, sudah selesai. Maura. Ya, sebentar. Sini sudah. Mana lagi yang sudah? Kakak sudah? Untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang tanggung jawab, Ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan dibagikan. Silakan dikerjakan per kelompok. Yang Ibu bagikan dulu untuk kelompok 1. Ini tugasnya adalah yang pertama, menuliskan 3 contoh tanggung jawab di rumah. Yang kedua, menuliskan 3 contoh tanggung jawab di sekolah. Dan yang ketiga, menuliskan 3 contoh tanggung jawab di masyarakat. Silakan ditulis untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 3, silakan tulis nama ketuanya di atas, terus nama anggotanya di bawah. Di sini.
yaitu kegiatan pasca observasi bersama saya Amir Wandoyo, CDP Angkatan 11 Kota Banjar dari UPD SDN Banjar. Bersama dengan rekan saya Ibu Rini Rusnani SPDI sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan kali ini saya bersama Ibu Melani Indiana SPDI sebagai pengajar praktik program CGP Angkatan 11 tahun 2000. Assalamualaikum Bu Mei, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gurunya sendiri bagaimana hari ini? Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf Bu Mei, apakah saya mengganggu waktunya? Oh gitu. Berarti ada waktu ya untuk kita berbincang. Ya. Nah, baik, ini apakah hari ini kita siap untuk berbincang-bincang tentang pasca observasi pembelajaran yang kemarin telah kita lakukan kemarin? Siap. Alhamdulillah ya. Terima kasih ini atas waktunya yang diberikan pada kegiatan kali ini. Baiklah, ini di percakapan pasca observasi ini saya akan berbincang-bincang dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang kemarin di kelas. Kemarin diawali sampai dengan akhir dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Nah, baiklah Bu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ke pertanyaan yang baru satu. Nah, bagaimana perasaan Ibu terkait proses kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Bagaimana? Kita kembali di observasi, pada awalnya itu masih rasa ulang, juga karena baru kali ini yang saya gunakan dalam observasi saya juga bisa menyelesaikan alhamdulillah dari awal sampai akhir pembelajaran dapat berjalan dengan berarti lancar ya Bu? Baik Bu. Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu bisakah Ibu ceritakan kembali nih area pengembangan dan tahapan-tahapan pembelajaran apa saja nih yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin? Coba ceritakan. untuk pembelajaran kemarin yang menjadi fokus adalah pengembangan Pengetahuan, juga keterampilan. keterampilan juga. Pembelajaran kemarin lalu ada aplikasinya juga Betul. ya, saat pembelajaran itu juga. Terus saya juga di situ ingin ada mengembangkan minat baik itu yang sesuai dengan dari dirinya sendiri ya, Betul. dan minat yang dipengaruhi dari faktor luar. Jadi karena ada kesalahan juga ya. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan adalah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, yang sudah saya laksanakan, yang berdiferensiasi. Kata tersebut diawali dengan masalah, kemudian absensi, kegiatan inti, kemudian memberikan KBP untuk dikerjakan. Setelah itu mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka ketika menjawab KBP. Ada setelah itu diambil kesimpulan dan untuk memperkuat yang mereka juga ada evaluasi dan juga penugasan di rumah. Oh gitu. Ya, baik. Alhamdulillah ya, ini sesuai dengan apa yang dilakukan dan alur pembelajaran ya. Bagus sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu nih, sejauh mana
area pengembangan yang telah dilakukan? Apakah menurut Ibu sudah berhasil atau masih ada yang perlu diperbaiki? Artinya di setiap pembelajaran ya kita selalu berusaha untuk bisa maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Tetapi kan tentu masih ada beberapa kekurangan baik itu dari faktor saya sendiri ataupun dari faktor anak-anak yang agak sedikit kurang konsentrasi, atau mungkin kan ada salah satu siswa kalau di kelas 3B ya yang ada yang perlu perhatian khusus. Jadi kadang-kadang ketika anak serius kita diperkenalkan dia tiba-tiba ada sedikit mengganggu yang itu seperti itu untuk depannya bisa lebih sehingga misalnya dengan biasanya. Nah, baik. Berarti ada yang udah baik, kemudian ada beberapa yang ya. Nah, baik. Selanjutnya mengingat ke pertanyaan kita tadi ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira kendala apa nih yang membuat pembelajaran tersebut masih kurang dan kemudian harus diperbaiki di kemudian hari itu kira-kira kemudian apa ya? Kendalanya ada beberapa faktor ya, mungkin ada dari kehadiran ya, ada beberapa siswa yang memang kesehatannya sedang kurang baik. Terus ada juga mungkin ada para siswa yang ada yang malas juga, itu ya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ada yang disiplin. Ada beberapa di antaranya yang masih kurang disiplin walaupun sudah ditanamkan. Ya. Kemudian ada juga yang karena pembelajaran agak ADHD ya, mereka dengan kecapean, ada yang takut atau kelelahan. Seperti itu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan ya. Nah, kira-kira nih, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Kira-kira apa ya? Mungkin ketika dari kapasitas siswa sekarang musim penghujan. Dilihat itu ada anak senang hujan-hujanan gitu ya. Jadi kan mungkin anak terserang demam. Itu kelas seperti itu. Jadi ketika mereka sekolah tidak badan, jadi untuk ke sekolah juga terus anak-anak juga yang itu banyak pegang HP. Iya. Sekarang ya. Iya kan, itu sangat mengganggu. Jadi udah males. Karena di rumah udah capek tuh banyak. Mungkin atau apa melihat tontonan gitu. Tapi penerima mungkin sesuai dengan mereka itu akun atau animasi. Jadi ke sekolah itu kadang-kadang kurang ngantuk. Iya. Ya, baik Bu. Kemudian Bu, selanjutnya yaitu yang bagaimana nih cara Ibu untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut untuk lebih baik lagi pembelajaran selanjutnya? Bagaimana kira-kira misalnya Ibu memperbaiki supaya kesehatan mereka gunakan supaya itu bermainnya jangan sampai jadi panas-panasan. Jadi ketika hujan atau panas mereka kemudian mereka juga makanan yang bergizi seimbang. Kalau ekstensif misalkan ke bawah sama lingkungan, dan juga
memfilter ya, memfilter mana hal yang positif, mana hal yang bisa mungkin berdampak negatif kepada diri kita ya. Jadi mudah-mudahan ke depan akan lebih semua murid kita ya. Baik, pertanyaan nomor selanjutnya nomor 2. Nah, kira-kira nih Ibu akan melakukan perubahan rencana apa yang Ibu sampaikan tadi itu kapan kira-kira Ibu akan tersebut sebenarnya dilakukan secepatnya. Secepatnya. Karena kemudian harus Ya. Karena sayang ya sama. Harus dilakukan ya. Misalnya ya, harus ya, karena akan berbagai ujian akan dilakukan ya, yang dipisahkan. Baik, Ibu ini terima kasih nih atas waktu dan jawabannya akan diberikan. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada ibu bapak saya, Ibu Melina MPD, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap percakapan pasca edukasi bersama ibu bapak saya di Bismillah. Waktu dan tempat saya kasih. Ya, selamat pagi Ibu Rini dan Pak Rini. Alhamdulillah setelah peradan setelah observasi dan sekarang pasca, mungkin saya akan memberikan masukan-masukan ya atau misalnya umpan balik dan refleksi dari yang saya tadi pahami dan dengar. Memang sudah di situ Pak Hamid sudah menggali pengetahuan atau menggali kehadiran Ibu mindfulness Ibu ini untuk bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu ini bisa memberikan hal-hal yang memang harus direfleksi ke depannya. Kemudian mungkin yang saya berikan kepada Pak Hamid itu istilahnya sebelumnya itu ke Ibu ini itu harus ada skala dulu Pak. Skala misalnya Ibu ini setelah Ibu sebelum Ibu mengetahui tentang pembelajaran yang Ibu ini observasi itu ada di skala mana? Dari 1 sampai 10 misalnya skala 6. Jadi di sini setelah saya kemudian dari ini itu ada yang memberikan juga di Pak Hamid itu sudah melakukan praktik baik terhadap pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengenalan KSE, budaya positif, dan juga pengambilan keputusan dan memory. Akhirnya Ibu ini mencoba untuk melakukan hal tersebut di kelas, ya kan? Jadi sudah bagus sih dari jawaban-jawabannya, sudah bisa memenuhi apa yang di pencapaian dan tujuan yang akan disampaikan. Kemudian mungkin ke depannya juga Pak Hamid misalkan ada kesempatan untuk mengobservasi lagi, Pak Hamid harus mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi guru tersebut, apakah memang guru tersebut itu siap untuk melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya. Ibu sudah bagus tadi, Ibu sudah dalam kondisi kehadiran penuh, kemudian bisa menghandle atas segala kendala-kendala dan masalah-masalah yang ada di dalam kegiatan observasi, jadi sehingga Ibu bisa menghandle semua menjawab solusi-solusi sendiri seperti itu. Nah, mungkin di akhirnya juga kami harus kesempatan dengan bagaimana Ibu sekarang melakukan kegiatan observasi dan dengan setelah pasca observasi ini. Jadi itu kan KSE juga ya Pak ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana perasaan Ibu ketika sudah diobservasi dan ketika sudah di pasca observasi. Jadi itu di skala juga dan skala 1 sampai 10 tadi kan skalanya apakah ada peningkatan atau belum gitu. Seperti kami dan rekan-rekan yang lain yang sudah CDP atau misalkan pun yang ada LDP itu memberikan dengan cara pembelajaran ini sebenarnya akan ada pembahasan tentang bagaimana perintisan praktisi pembelajaran sehingga nantinya Pak Hamid dan rekan-rekan bisa memberdayakan kembali guru-guru yang memang harus kita berikan, kita sembuhkan apa yang telah kita dapat di rumah. Mungkin seperti Ibu ya, terima kasih atas kehadiran Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, saya sebelumnya akan menjelaskan tentang fokus pendampingan pada pagi hari ini, di mana yang pertama saya akan mendengarkan tentang penjelasan Pak Hamid, bagaimana Pak Hamid menerapkan aksi nyata 3.1 tentang proses pengambilan keputusan. Kemudian saya ingin melihat bagaimana
karya untuk rancangan tersebut. Kemudian ke perkembangan komunitas praktisi, mungkin di sini Pak Hakim sudah paham tentang Kombel ya, dengan segala rupanya gitu. Kemudian akan membahas juga tentang dialog pasca observasi yang tadi telah dilakukan. Kemudian di bagian akhir ada refleksi ya. Bagaimana hasil pemetaan yang Pak Hamid lakukan sehingga proses itu dapat dikatakan berhasil gitu dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan pemetaan yang saya lakukan dengan cara yaitu menyusun program, berdiskusi, kemudian bermusyawarah dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan berbagai pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan yang terbaik lah yang biasanya. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kalau menurut Pak Hamid, apa yang perlu dikembangkan atau dievaluasi ketika hal tersebut terjadi dalam proses pengambilan keputusan? Beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu komunikasi, kolaborasi tentang program tersebut dengan semua stakeholder yang terkait dengan sekolah. Nah, seperti itu. Terus kemudian hal yang mendukung atas keberhasilan pengambilan keputusan tersebut bagaimana? Hal yang paling mendukung menurut saya itu adalah kesepakatan dari semua stakeholder ketika ada suatu program itu kita adakan musyawarah. Nah, hasil tersebut menghasilkan suatu mufakat. Nah, mufakat itulah yang menjadi dasar yang paling terbaik menurut saya itu mengambil keputusan itu. Kemudian apa hal-hal yang memang sudah berjalan dengan baik? Dulu ya, sebelum saya CDP itu kadang-kadang program yang disampaikan antara sekolah dengan orang tua kadang-kadang berseberangan dengan sudut pandang. Karena mungkin karena kurang pahamnya mungkin strategi yang dilakukan oleh sekolah dan sebagainya. Tapi setelah beberapa teman guru di sini yang mengerti CGP, dan saya CGP telah belajar dalam pendidikan ini sehingga semua program yang disampaikan, yang dicanangkan ataupun direncanakan di sekolah ini bisa tersampaikan dan bisa dipahami oleh komite kemudian orang tua siswa, sehingga setelah paham mereka sepakat paham. Jadi apakah dalam proses pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan prinsip atau langkah yang telah dipelajari Bapak selama mempelajari modul 3.1? Alhamdulillah Ibu sudah sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan apa yang dipelajari pada program CDP ini. Sekarang masuk ke rancangan program Bapak. Baik. Setelah Bapak merancang program ketika dalam alur Tirta Bagja, kemudian tidak Bapak dapat dari alur MPK juga ya. Jadi untuk meningkatkan pengalaman Bapak sebagai seorang CGP dan dalam nanti Bapak dalam merancang kegiatan di sekolah yang berdampak berkepanjangan bagi anak-anak. Nah, bagaimana bentuk program yang telah Bapak buat di sekolah tersebut, sekolah ini? Ya, rencana yang saya akan lakukan yaitu membuat program inovasi terbaru, yaitu dengan sebutan programnya itu program inovasi berbudi, yaitu berbudaya buku di kita. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang bahwa mari kita jadikan teknologi ini sebagai sumber belajar bagi murid kita di sekolah. Karena memang ke depan ini bukan tidak mungkin semua hal yang ada dalam pendidikan atau pendidikan di dunia ini akan mendominasi oleh internet dan digitalisasi seperti itu. Jadi bentuk dukungan apa yang telah Bapak dukungan apa saja yang perlu Bapak terapkan gitu, yang ada dalam penerapan berbudi ini? Ketika saya mencanangkan program berbudi ini, alhamdulillah dukungan dari pengawas, kemudian dari kepala sekolah, dari komite, kemudian dari perwakilan siswa, alhamdulillah semuanya mendukung dan semuanya antusias untuk mengikuti program ini. Karena memang program berbudi yang saya rencanakan ini dirasa sangat bermanfaat untuk murid tersendiri demi kemajuan anak didik saya, kemudian untuk anak bapak orang tua murid di sekolah. Otomatis ketika Bapak itu merancang sebuah program, ada dong kesulitan serta kendala-kendala apalagi tantangan
menurut Bapak tantangan yang Bapak rasakan pada saat membentuk atau membuat rancangan tersebut bagaimana? Ya, baik, tantangan di era digitalisasi ini tentu ada Bu ya. Nah, di antaranya adalah tidak semua murid di sekolah saya itu memiliki gawai atau Android, bahkan laptop. Ada yang masih ada, itu kendalanya. Nah, dan untuk yang saya hadapi ini mudah-mudahan dengan seiringnya waktu, dengan fasilitas sekolah juga yang ada, nanti saya akan bantu mereka untuk difasilitasi dengan notebook yang di sekolah sehingga pembelajaran sesuai dengan tujuan di sekolah. Apa yang Bapak rasakan ketika Pomel itu kan sudah berjalan dengan baik dan berkala dan berjangka, sudah tentu sudah mendapatkan hasil yang segitu mah lumayan optimal gitu ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar itu. Nah, apa sih perubahan yang menyenangkan bagi Bapak sendiri ketika Bapak mengalami hal tersebut dengan rekan-rekan setelah berkolaborasi di dalam Pomel? Ya, baik Bu, banyak sekali Bu manfaat dari Pomel tersebut. Yang terakhir adalah kita sering gabung dari berbagai pengalaman, mungkin dari guru yang sudah senior ya, bisa dikatakan seperti itu. Ketika kami yang guru muda ini ada suatu kendala, tapi kami belum mengalami itu, maka kita berkaca kepada rekan-rekan guru yang sudah senior, dia otomatis secara duluan ya pengalamannya lebih besar dari kita. Nah, dari pengalaman tersebut bisa memberikan solusi-solusi kepada kami sebagai guru yang sekarang gitu kan, untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi di sini. Jadi kalau misalnya rencana program ini selesai, bagaimana yang akan Bapak lakukan dalam komunitas praktis tersebut? Nah, baik, program yang saya rencanakan yaitu program berbagi, yaitu budaya buku digital. Itu akan saya bahas dalam Pomel. Kemudian nanti saya akan membuat program di sekolah ini yang menjadikan program berbagi ini menjadi salah satu program ekstrakurikuler di sekolah dan dilaksanakan secara rutin. Menurut Bapak, dari selama menjalani program PGP ini, apa saja yang paling Bapak kuasai dari materi-materi tersebut, kuasai dan sudah praktekkan gitu? Di antara yang saya paling berkesan dan ilmu yang paling saya ingat dan luar biasa ilmunya, yaitu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu luar biasa bagi saya, sangat bermanfaat dan saya sudah laksanakan itu. Anak-anak juga antusias dan lebih aktif dalam pembelajarannya karena disesuaikan dengan bakat mereka. Kemudian saya belajar tentang sosial emosional, kemudian tentang kucing, dan kemudian prakarsa, visi sekolah, dan yang terakhir adalah saya belajar tentang jiwa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin baik kepala sekolah ataupun pengawas. Itu bagi saya ilmu yang sangat